Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Fani Rasmasari, NPM 211302219 dari Prodi Pendidikan Fisika Universitas Lampung. Sebelum saya membawakan materi, saya ingin adik-adik dan kakak-kakak belajar tepuk pramuka. Tepuk pramuka. Tepuk ganda. Tunggal, tunggal, ganda. Baik, terima kasih. Saya akan menyampaikan materi tentang Undang-Undang Kepramukaan. Kepramukaan pasal 1 dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan 1, Gerakan Pramuka adalah organisasi yang dibentuk oleh pramuka untuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan. 2. Pramuka adalah warga Indonesia yang aktif dalam pendidikan kepramukaan serta mengamalkan Satyar Pramuka dan Dharma Pramuka. 3. Kepramukaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan pramuka. 4. Pendidikan kepramukaan adalah proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia pramuka melalui penghayatan dan pengalaman nilai-nilai kepramukaan. 5. Gugus depan adalah satuan pendidikan dan satuan organisasi terdepan penyelenggaraan pendidikan kepramukaan. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan adalah satuan pendidikan untuk mendidik, melatih, dan memberikan sertifikasi kompetensi bagi tenaga pendidik kepramukaan. 7. Satuan Komunitas Pramuka adalah satuan organisasi penyelenggara pendidikan kepramukaan yang berbasis antara lain profesi, aspirasi, dan agama. 8. Satuan Karya Pramuka dalam satuan organisasi penyelenggara pendidikan kepramukaan bagi peserta didik sebagai anggota muda untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pembinaan di bidang tertentu. 9. Gugus Dharma Pramuka adalah satuan organisasi bagi anggota pramuka dewasa untuk memajukan gerakan pramuka. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan pemuda. Dan selanjutnya, bab 2, asas, fungsi, dan tujuan. Pasal 2, Gerakan Pramuka berasaskan Pancasila. Pasal 3, Gerakan Pramuka berfungsi sebagai wadah untuk mencapai tujuan pramuka melalui pendidikan dan pelatihan pramuka, pengembangan pramuka, pengabdian masyarakat dan orang tua, dan permainan yang berorientasi pada pendidikan. Pasal 4, Gerakan Pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun negara kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup. Bab 2, Pendidikan Kepramukaan. Bagian ke-1, Dasar Kode Kehormatan Kegiatan, Nilai-nilai, dan Sistem AMONG. Kepramukaan dilaksanakan berdasarkan pada nilai dan kecakapan dalam upaya membentuk kepribadian dan kecakapan hidup pramuka. Pasal 6 yang ke-1 yaitu Kode Kehormatan Pramuka merupakan janji dan komitmen diri serta ketentuan moral pramuka dalam pendidikan kepramukaan. 2. Kode Kehormatan Pramuka terdiri atas Satya Pramuka dan Dharma Pramuka. 3. Kode Kehormatan Pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan baik dalam kehidupan pribadi maupun bermasyarakat secara sukarela dan ditaati demi kehormatan diri. Satya Pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berbunyi, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup, ikut serta membangun masyarakat, serta menempati dasar Dharma. 5. Dharma Pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berbunyi, pramuka itu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, patriot yang sopan dan kesatria, patuh dan suka bermusyawarah, rela menolong dan tabah, rajin, terampil dan gembira, hemat, cermat dan bersahaja, disiplin, berani dan setia, bertanggung jawab dan dapat dipercaya, dan suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Pasal 7 yang ke-1, kegiatan pendidikan kepramukaan dilaksanakan dengan berlandaskan pada Kode Kehormatan Pramuka sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 2. Kegiatan kepramukaan dimaksud untuk meningkatkan kemampuan spiritual dan intelektual, keterampilan, dan ketahanan diri yang dilaksanakan melalui metode belajar interaktif dan progresif. Metode belajar interaktif dan progresif, sebagaimana dimaksud pada ayat 2, diwujudkan melalui interaksi, pengamalan Kode Kehormatan Pramuka, kegiatan belajar sambil melakukan,
kegiatan yang berkelompok, bekerja sama, dan berkompetisi. Kegiatan yang menantang, kegiatan di alam terbuka, kegiatan orang dewasa yang memberikan dorongan dan dukungan, penghargaan berupa tanda kecakapan, dan satuan terpisah antara putra dan putri. 4. Penerapan metode belajar sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disesuaikan dengan kemampuan fisik dan mental pramuka. 4. Penerapan metode belajar sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disesuaikan dengan kemampuan fisik dan mental pramuka. 5. Penilaian atas hasil pendidikan kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan dengan berdasarkan pada pencapaian peserta persyaratan kecakapan umum dan kecakapan khusus serta pencapaian nilai-nilai kepramukaan. 6. Pencapaian hasil pendidikan kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dinyatakan dalam sertifikat dan atau tanpa kecakapan umum dan kecakapan khusus. Pasal 8 yang ke-1 nilai kepramukaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 mencangkup pasal 8 A. Keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa. B. Kecintaan pada alam dan sesama manusia. Kecintaan pada tanah air dan bangsa. Kedisiplinan, keberanian, dan kesetiaan, tolong-menolong, bertanggung jawab dan dapat dipercaya, cerih dalam berpikir, berkata, dan berbuat, hemat, cermat, dan bersahaja, dan rajin, terampil, dan gembira. Nilai kepramukaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 merupakan inti kurikulum pendidikan kepramukaan. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.